Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para jamaah Masjid At-Taubah, a'azakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT, kesempatan thalabul ilmi, mengisi sisa-sisa Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat dan dengan ibadah dan zikir kepada Allah SWT. Tidak terasa Ramadan tinggal 3 hari lagi, tinggal 2 hari lagi, dan kemudian akan meninggalkan kita. Dan kita tidak tahu tahun depan masih ada umur atau tidak. Semoga Ramadan di tahun ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diselamatkan dari api neraka. Di sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan nasihat dari orang tua untuk anak dari kitab An-Nasihah Al-Waladiyah, yaitu adalah hadiah buat anak dari seorang ayah, sebuah nasihat yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Abul Walid Sulaiman bin Khalaf Al-Baji yang wafat di tahun 474 Hijriah. Hari ini kita akan melanjutkan di mana sebelumnya Imam Al-Baji menjelaskan wasiat yang paling penting buat anak kita. Yang pertama diawali dengan perkara-perkara keimanan. Apa-apa yang harus ada di dalam iman. Iman itu masalah kepercayaan, keyakinan. Kekuatan seorang manusia itu ada pada keimanannya, pada keyakinannya. Kenapa para penerjun payung mereka berani sekali loncat dari ketinggian sekian ribu kaki dengan senyum bergembira bawa kamera untuk merekam, karena dia punya keyakinan di dalam dirinya bahwa ini akan selamat. Nah, muslim dalam hidupnya dia harus punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sering takut kalau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu, coba kita renungkan. Yang ngasih ke kita selama hidup dari kita lahir, yang datang dari Allah itu yang baik-baik atau yang buruk? Yang baik. Yang buruk itu datang dari mana? Dari setan, dari hawa nafsu. Yang baik-baik datang dari Allah. Tapi kok kita takut ya? Takut sekali ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus diluruskan dan diperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baji memulai nasihatnya dengan perkara iman, perkara keyakinan yang ada di dalam hati, dan kemudian kecintaan kepada Al-Qur'an, kalam Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kecintaan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan mengikuti jejaknya Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim. Sekarang kita masuk nasihat berikutnya. Kata Imam Al-Bazi, wa iqamis shalah fa innaha amududdin wa amudus syari'ati wa akadu faraidul millati fi mura'ati taharatiha wa muraqabati awqatiha wa itmami qiraatiha wa ikmali ruku'iha wa sujudiha wa istidamatil khusyu' fiha
wal iqbal 'alaiha wa ghairu dzalika min ahkamiha wa adabiha fil jama'ati wal masajid fa inna dzalika syi'arul mu'minina wa sunanus sholihin wa sabilul muttaqin. Perhatikan wasiat ayah kepada anak setelah urusan iman, yaitu masalah sholat. Sholat ini kata Syekh Al-Baji, Imam Al-Baji, fa innaha amududdin, tiang agama. Ini masjid kalau nggak ada tiang, ini nggak ada tiang-tiang, tiasa tuh Pak, mual jantan. Manusia kalau nggak ada tiang, kaki sebagai tiangnya, bisa nggak berdiri? Nggak bisa berdiri. Manusia muslim kalau nggak ada sholat di dalam dirinya, dia tidak sebut muslim, hancur. Kenapa? Nggak ada tiang, gebruk gitu. Sekarang atlet yang sangat jago, suatu hari kakinya patah, tiangnya hilang, bisa disebut atlet lagi nggak? Selain dia nggak bisa lagi ke lapangan untuk bermain. Kenapa? Tiangnya sudah hilang. Agama ini ada tiangnya, dan tiangnya adalah sholat. Dan sholat, Bapak Ibu, adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang diwajibkan ke semua nabi, bukan cuma umat Nabi Muhammad, semua nabi. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya sholat. Kalau ada orang sekarang kunaonnya sholat kurang teh, kunaon sholat tiba lagi sarolat di bumi ini. Dari dulu juga orang yang tinggal di bumi ini semuanya sholat. Yang ditanya itu kenapa kamu nggak sholat? Dan penghuni bumi mah dari dulu juga sholat. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh berapa tahun? Kata Nabi SAW, asyarah kurun, 10 abad. Kulluhum ala Islam, semuanya muslim, semuanya menjalankan Islam, semuanya bersyahadat, semuanya sholat. Justru orang yang nggak sholat itu yang ditanya, kenapa nggak sholat? Ada penghuni bumi mati di zaman Nabi Adam, sarolat. Penghuni bumi mati zaman Nabi Nuh, sarolat. Yang harus ditanya mereka yang tidak sholat. Nabi Isa mengatakan di dalam surat Maryam, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakat. Kata Nabi Isa, yang diwasiatkan oleh Allah kepada aku adalah sholat dan berzakat. Sudah ada sholat dari zaman. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang rajin mendirikan sholat. Zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ismail, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Nabi Ismail, nabi yang jujur, yang benar, membenarkan janji Allah. Kebiasaan Nabi Ismail, kata Allah, wa kana ya'muru ahlahu bis salat, menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat. Kalau ada sekarang orang tua bilang ke anaknya, nah sholat, tiap waktu nah sholat, bapak ting miwarang wae sholat, dan di kampung gue gitu kolot mah. Nabi Ismail, kata Allah, wa ya'muru ahlahu bis sholat, menyuruh keluarganya untuk sholat. Keluarga yang menyuruh anak-anaknya untuk sholat, ini keluarga yang aneh. Dan dari dulu juga nggak gitu. Kalau orang tua waktunya anaknya les bahasa Inggris, marah-marah, ayo cepetan nanti terlambat. Waktunya azan maghrib, santai, nggak disuruh anaknya. Ini aneh. Dan dari dulu kita gitu penghuni bumi. Tika pungkur ge penghuni bumi, anu calik di bumi mah, miwarang sholat. Sholat ini para jamaah sekalian, tiang bagi anak. Sholat ini satu-satunya kewajiban yang diwajibkannya bukan di bumi, diwajibkan di mana? Di langit waktu Nabi sedang Isra dan Mi'raj. Yang lain mah saum,
diwajibkannya di bumi, zakat diwajibkannya di bumi, haji diwajibkannya di bumi. Semua perintah dari Allah diwajibkannya di bumi kecuali sholat pas lagi Mi'raj. Nabi dikasih 3 waktu Mi'raj. 1, diwajibkan sholat. Awalnya sholat ini diwajibkan berapa kali? 50 kali dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian kata Nabi Musa, "Gak akan sanggup umat kamu." Balik lagi minta keringanan sama Allah. Turun lagi, udah katanya dikurangi sekian puluh. Akan sanggup, minta lagi keringanan sampai 5. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Aku malu kalau minta lagi keringanan." Allah berikan 5 waktu yang pahalanya seperti 50 kali waktu sholat. Diwajibkannya di langit. Ada 3 yang Allah berikan waktu di langit. 1, sholat. Yang kedua, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dari ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 3 yang diberikan di langit yaitu adalah syafaat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Lihat, sholat dikasihnya di langit, yang lain di bumi. Sholat ini, Bapak Ibu-ibu, satu-satunya amal ibadah yang nggak bisa gugur, nggak akan hilang kewajibannya kecuali mati. Kalau ada orang tua, punten bapak-bapak tos sepuh pisan, tos tekiat saum, wajib tuh saum, tuh wajib, cekap bayar fidyah. Ayeuna anu tegadu artos wajib teu zakat, teu jadi mustahik dipasihan. Ayeuna anu teu tiasa ka tanah suci wajib teu zakat, haji teu wajib, gugur kewajiban. Tapi tingali salat. Ayeuna anu teu damang wajib salat teu? Wajib. Anu ngagoler di rumah sakit wajib salat teu? Wajib. Anu yuswana tos 80 tahun, 80 tahun wajib teu salat? Wajib. Di mana wae wajib. Ayeuna nuju safar, nuju mudik wajib teu salat? Wajib. Ayeuna nuju naik gunung wajib teu salat? Wajib. Nuju di kebon wajib. Salat mah teu hilang. Wajib di mana-mana. Bade kumaha ge iraha teu wajibna pamitos maot. Pamitos maot disalatkeun. Maka kata Imam Al-Baji, wasiat ke anak yang harus dijaga yang berikutnya yaitu adalah sholat. Suruh anak sholat. Usia berapa anak ini harus diperintahkan sholat? Usia 7 tahun. Nabi yang bilang, kata Nabi, muru, perintahkan. Nabi nyuruh kita jadi bapak, hei ibu, perintahkan anak kalian sholat di usia 7 tahun. Kata Nabi, wadribuhu fi ashrin, pukul kalau usia 10 tahun nggak mau sholat, cepret. Bujang Pak 10 tahun alim sholat dipukul, upami yuswana 18 tahun dikumaha. Yuswa 10 tahun tersolat dipukul. Sahur Nabi wadribuhu, pukul. Upami yuswana 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun tersolat dikumaha. Wajib disuruh. Ngambek teh sawios. Hoyong di neraka, hoyong cilaka. Misalnya teh ibu galak ka puterana teh salat, puterana ngamuk, pokona mah nah ibu mah ingin berlepas diri dari kamu. Ibu mah hoyong pamingke di hari kiamat ditaros kunaon eta murang kali teu salat. Engke ibu nyarios Allah, abdi teh atos miwaran. Tos nyepret
Mangga bade disiksa, mangga kewajiban Abi terus dilakukan. Tak eta, Bu. Mangga bade dikana-karakakeun ge Abi mah tos miwarang ya Allah. Tos miwarang. Nah, itu yang harus kita siapkan. Nah, kita nanti dituntut. Nanti anak-anak akan nuntut, akan bilang, "Ya Allah, ibu saya nggak pernah nyuruh saya sholat. Siksa dia juga, jangan saya aja." Kata Nabi, aku pernah dijemput oleh Jibril dan Mikail. Kemudian disuruh berjalan. Kemudian pertama kali aku berjalan diperlihatkan penghuni neraka ke sebuah tempat. Kemudian ada seorang laki-laki ditidurkan di sebuah tanah lapang. Ditidurkan, diikat kaki kanan, kaki kiri, dan tangannya. Di atas kepalanya ada malaikat sedang megang batu. Kemudian malaikat ini melemparkan batunya, menghancurkan kepalanya, hancur. Kemudian kata Nabi, "Wahai Jibril, itu siapa?" Kata Jibril, "Mereka orang yang suka meninggalkan sholat." Hayang gitu kan di hari kiamat. Mending dicepret ayeuna, mending ke dihancurkeun, mending dicepret ayeuna. Ngambek teu sawios, nah engke mah teu di kieu, teu engke mah ku batu, engke mah dihancurkeun ku malaikat. Dicangcang di neraka. Hayang milih di mana, hayang milih kumaha, hayang milih dicepret hayang engke. Iya. Salat. Jadi salat ini adalah ibadah yang sangat penting di dalam agama. Nggak bisa dilalaikan. Nggak boleh lalai. Nggak boleh melalaikan sholat. Bahkan orang yang melalaikan sholat disebutnya munafik. Hayang terang orang munafik. Nah, kupingkeun firman Allah. Saur Allah di Al-Quran surat An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik merasa menipu Allah padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau didirikan sholat dia malas-malasan. Hayang disebut munafik. Ayeuna bapak-bapak deh. Bapak munafik bapak. Ngambek teh urang kok digitukeun ku batur. Ngambek. Kumaha ciri munafik? Saur Allah pami sholat, pami aya azan, haroream tah munafik. Sanes kurang menyebat saat tadi Allah di surat An-Nisa. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Saur Allah yuraunan nas. Kalau sholat inginnya dilihat oleh manusia. Makanya orang munafik sholat isya haroream. Kunaon? Anu ningalina sakedik. Anu terangna sakedik. Pami Jumatan marame, kunaon rame dan nu terangna seueur. Subuh beki sakedik kunaon sepi teu aya nu ningali. Lihat kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau didirikan sholat, sholatnya malas-malasan. Kalau dia sholat, sholatnya ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia. Yuraunan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Enggak ingat Allah kecuali dikit aja. Mudzabzabina baina dzalik. Dia bimbang menjadi orang mukmin harorea, jadi orang kafir sion, bingung di tengah-tengah jadi orang mukmin aduh harorea gitu. Jadi orang kafir sion oge orang munafik itu. Kemudian kata Allah di akhir ayatnya di akhir tentang munafik ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang munafik berada di neraka paling bawah. Dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah mengumpulkan orang munafik dengan orang kafir di neraka jahanam. Dalam hadis disebutkan neraka jahanam yang paling bawah tempatnya keluarga Fir'aun dan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Orang yang kalau disuruh sholat dia malas. Nabi lagi duduk sama Jibril, kemudian kata Nabi mendengar suara batu, gebluk.
Saur Jibril, Nabi Jibril eta teh suara naon? Suara batu anu dialungkeun ti luhur neraka saatos 40 tahun kapengker nembe dugi ka dasarna ayeuna. Tempatna orang munafik. Nah, janten kitu Ibu, Bapak, salat. Nah, tinggal di dia. Saur Imam Al-Baji, wa akadu faraidul millah fi mura'ati taharatiyah. Ini kewajiban yang paling kuat. Kewajiban yang paling kuat dan harus diperhatikan. Salat teh asal salat henteu saur Imam Al-Baji perhatoskeun taharahna. Murang kali kedah diajarkeun namina naon? Wudu, kumaha wudu. Terus wa muraqabati awqatiha, diajarkan waktu-waktu salat. Waktu salat ada waktunya. Waktunya salat ya salat. Waktunya istirahat ya istirahat. Harus tahu anak kita. Nah, salat sekarang waktunya salat. Nanti mau main waktunya bukan sekarang waktunya salat. Harus tahu waktu salat kapan. Dan orang tua harus tahu subuh waktu terakhir sholatnya kapan, isya waktu terakhir sholatnya kapan, maghrib waktu terakhir sholatnya kapan, biar anak nggak lewat dari waktu sholat. Nah, dosa nanti orang tuanya. Nah, sieun nanti Pak kayak di neraka di terus badai ka surga dipanggil ku malaikat tuh disauran ku Allah kunaon da can beres sareng putra tuh di neraka. Mengerikan di hari kiamat. Kemudian wa itmami qiraatiha, sempurnakan bacaannya marurang kali nu sarolat. Diperhatoskeun sing leres macana. Al-Fatihahna kedah beres. Upami ruku sujud kedah baca doana. Upami tahiyat kedah baca doana. Tasyahudna dibaca, diperhatoskeun. Dan murang kalimat cepat Pak. Murang kalimat nangkepna cepat. Asal orang masihan contoh anu leres. Wa ikmali ruku'iha wa sujudiha, ruku sujudnya harus benar. Anak lagi ruku belum benar rukunya yang benar. Yang benar ya ruku. Pas sujud perhatikan. Udah akhirnya masuk sepuh mana jarang meratoskeun kitu cik putra abdi teh sujudna can beres ya. Tugas abdi bulan ayeuna kudu beres. Ayeuna teh kitu Pak. Ayeuna kolot teh ngemut kitu. Nu emut teh aduh budak itu sapatu terus bela terus teh terus soe kedah meser eta nu emut teh eta we urusan dunia. Teu emut aduh murang kali teh ayeuna tos SMP bacaan Al-Fatihahna can beres. Tanggung jawab abi. Eta kolot ayeuna teh kumaha. Teu sieun kayak di hari kiamat. Yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Di hari kiamat saling berlari, saling menuntut, takut ketemu sama anak, takut ketemu sama pasangan. Kenapa? Karena banyak dosa, tidak melakukan tugas di dunia. Yang di pikiran semuanya dunia, padahal dunia nggak didapat apa-apa. Setelah itu mati. Salah satu guru kami mengatakan, dalam hidup ini kita suka mengkhawatirkan yang sudah pasti, yang belum pasti nggak pernah kita khawatirkan. Anu tos pasti naon Pak? Umur tos pasti, rezeki atos tos pasti. Ayeuna basa urang nembe opat sasih di perut ibu urang, ku Allah tos ditetapkeun rezekina. Anu teu acan pasti mah urang maotna kumaha? Maotna husnul khotimah atau nabi suul khotimah eta nu kedah dikhawatirkeun. Nu kedah dikhawatirkeun mah eta nu teu acan pasti. Kemudian wastidamatil khusyu' fiha, diajarkan anak untuk khusyuk selama sholat. Nah, wajahnya ulah nengok ka ditu ka dieu sing leres. Sing leres sholatna.
diajarkeun komo upami tos 8 tahun 8 tahun sekedap beli balik terus balik mah terus cat malaikat terus nyatet amal. Anak kecil mah cepet Pak Bu baliknya komo perempuan. Urang kedah persiapan udah dipaksakeun abdi murang kali nembe libur kamari Jumat nembe diajakan itikaf kamari dinten Sabtu mulai itikaf ditinggali kuat itikaf teh buga pas dia mulai buga pas sahur ngiringan sahur 5 tahun ngiringan nembe babi kantunkeun ayah nanti mau ke masjid lagi ya. Mau nyusul ke Al-Murabi di anak mau Pak asal kitanya mengajarkan asal kitanya ngasih contoh dan kita harus perhatikan sholat anak ini bukan nah sholat bentarnya misalnya ibu aina ibu murang kali gegero ditinggali teh hasilnya ditinggali murang kali di orang nyapu ditinggali teh ditinggali ai sholat nah teh ditinggali nah sholat tos we tos sholat itu murang kali abi padahal di masjid nate itu sholat ameng di masjid nate teu dicek atuh. Nah ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Wal iqbali 'alaiha dan harus semangat kalau sudah datang waktu sholat. Sholat itu penenang hati, pembersih hati. Kata Nabi, sholat itu ya Bilal arihna bis sholat ya Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Sholat itu istirahat, waktunya mengadu, waktunya curhat, sholat. Curhat ulah ka jalmi mah tetiasana naon. Oke, ayeuna curhat ka jalmi, ku jalmi di kumaha? Di beja-beja teh dipasihan solusi, curhat mah ka Allah. Salah curhat ka jalmi. Kemudian wa ghairu dzalika min ahkamiha dan semua hukum-hukumnya perhatikan wa adabiha dan adab-adabnya fil jamaat wal masajid dalam jamaah dan masjid-masjid. Anak-anak harus dikasih tahu nah siap-siap ke masjid. Sekarang kan udah berubah Pak ya. Zaman dulu zaman saya waktu kecil udah orang tua teh galak gitu sama saya dulu tinggal sama nenek sama kakek. Kalau jam 5 udah langsung nenek itu bawa sapu lidi nyari saya. Herpi balik. Siap-siap ke masjid. Saya dulu ngaji itu ke kiai, ada Kiai Makmun, kakaknya kakek di Tasik. Itu belajar kitab Safina, kitab apa itu lewat sawah, nggak ada listrik kan, pakai obor gitu. Itu berangkatnya dari sebelum maghrib, pulang jam 8 malam. Itu dilalui gitu. Galak-galak sekarang orang tuana tuh udah nama ibu nate nonton terus dina handphone kumaha. Hoyong putrana soleha. Ari ngadoa hoyongna putrana soleha. Enak bapak-bapana naon? Bapak-bapana Manya bapak-bapak TikTok kan? Nonton TikTok, YouTube, naon. Aduh. Pak, Bu. Ya. Abdinya wasa mingguan irah hanya ngisi di dia. Nyarios ka DKM. Saur abdi teh ieu RMM itu kedah dijaga pusadayana. Dan 10-15 tahun kapayun mah ieu eta marurang kali ieu nu mimpin di dieu teh. Urang motos teu araya marurang kali terus arageun terus narika terus pami ayeuna nu 150 jalmi saroleh sadayanana. Wah, aman daerah di dieu teh. Nah itu kudu dijaga pusadayana kedah dijaga saling mendukung. Kayak pami marawat ayeuna generasi orang marawat pahalanya ngalir terus teh saroleh
Engke saur marurang kali teh ieu kudu dilanjutkeun di dieu teh. Kunaon da bapak-bapak urang kapungkur ngajaga ieu pahalana nabi. Nah, ini jadi perhatikan masalah-masalah berkaitan dengan pendidikan anak. Tadi saurna di tengah-tengah kada aya patarosan. Aya tanya jawab. Seur doropres terus ngacung. Da can pertarosan lagi. Abdi nu naros, ibu sanes ibu nu naros. Engke ibu naros mah di akhir. Sebutkan 3 perkara yang Allah berikan ketika Nabi Mi'raj. Itu ibu heula anu dipengker. Mangga ibu. WDKM mangga. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, akhir 2 ayat dari surat Al-Baqarah. Yang ketiga, ya kabar gembira syafaat bagi umat Nabi Muhammad. Betul. Alhamdulillah. Berarti dicatatnya di handphone. Ya, mangga. Engke nyaeta nama. Ya. Baik. Pertanyaan kedua. Soalnya nanti biar nggak kepotong lagi. Pertanyaan kedua. Usia berapa anak harus disuruh sholat? Dan usia berapa kalau tidak sholat dipukul? Bapak ngacung di pengkar heula tadi, terus dipayun. Mangga Pak, anu kacamataan. Berapa tahun Pak? 7 tahun. Terus? Upami dicepret di usia sabaraha pemitu sholat? 10. Ya, terus laras. Baik. Berikutnya ada zakat, berikutnya zakat. Anak juga harus diajarkan zakat. Ibu atau orang miskin, makanya diajarkan zakat. Nah, itu optimis. Kamu tuh nanti harus jadi muzaki. Kalau jadi muzaki berarti punya harta. Diajarkan, dikasih tahu zakat. Cuma ada zakatil mal, ada zakat harta. La tu'akhkhar an waqtiha, nggak boleh diakhirkan dari waktunya. Anak-anak sekarang bisa diajarin dimulai dengan zakat fitrah, zakat badan. Zakat itu ada 2 macam. Ada zakat badan, ada zakat harta. Zakat badan itu adalah zakat fitrah, menzakati badan kita. Kalau zakat harta, menzakati harta yang disepakati oleh para ulama ada 6, yang lebihnya diperselisihkan. Yaitu zakat pertanian, peternakan, yang ketiga zakat emas dan perak, yang keempat zakat apa? Zakat barang dagangan, yang kelima zakat hasil tambang, dan yang keenam yaitu adalah zakat harta karun yang diambil dari dalam bumi dari harta orang-orang dahulu. Nah, ini zakat diajarkan karena zakat ini adalah salah satu kewajiban yang berat setelah sholat, dan ancamannya juga berat. Di Al-Quran yang paling keras menyebutkan ancaman terhadap orang yang meninggalkan ibadah itu 2, sholat dan zakat. Allah mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah, dan orang-orang yang menimbun hartanya dan tidak menginfakannya, maka kabar, dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka kabar gembira baginya siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari nanti, di hari kiamat, mereka akan dibakar di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum, akan disetrika wajahnya, dadanya, dan punggungnya. Fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian akan dikatakan kepada orang ini, fadzuqul adzaba bima kuntum taknizun, rasakan ini siksa karena kamu sudah menimbun harta. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan orang yang tidak menunaikan zakat
nanti akan didatangi oleh hewan yang sangat buas, ular besar. Dia taringnya sangat tajam dan besar. Ular ini kemudian mengatakan, ana kanzuka, ana maluka, aku hartamu, aku simpananmu. Kemudian dia dimakan oleh ular. Nah, ini zakat. Dan zakat itu, ya, kalau belum bisa zakat, diajarin sedekah, diajarin infak. Yang namanya sedekah dan infak itu harus harta yang paling baik atau harta yang kita sukai. Jangan merusak sedekah kita dengan memberikan apa yang kita tidak suka. Terus pasikeun we. Ulahnya tuh urang wae teresep pasikeun ka batur. Tuh acuk nu ieu pasikeun we tos soek. Terus resep tuh pamingan ge eta, tos teu resep mata dikabaturkeun tah. Akhlak teu waras ieu teh. Masikeun nu teu diresep ku batur ku nyalirana we teresep. Dipasikeun ka batur. Ayeuna pami aya batur masikeun anu butut ka urang, resep teu urang? Tuh. Ayeuna di sisi urang aya jalmi nuju tuang, pas ditingali uluh aya cacing ini dina nasi timbal teh. Ah, ieu Kang, mangga akang res hoyong teh. Henteu. Ayeuna naha teh masihan nu garoreng. Jangan merusak infak dan sedekah kita dengan memberikan yang jelek. Berikan yang pantas, yang kita punya, yang kita juga suka. Yang kita juga suka. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya, untuk sesama muslim apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Dia kasihkan apa yang baik menurut dia. Kalau yang jelek-jelek jangan dikasihkan. Jadi ibu-ibu pami ayam tuangan di bumi pada dipasikeun kata tangi disortir heura. Anu tos teu raos ulah. Anu raos-raos dipasikeun. Gitu, ulah dibalik. Ya, ulah dibalik. Da urang ge alim atuh dipasikeun. Ayeuna tuang misalnya aya di gigir urang menuju makan bakso, mie bakso. Tersisa tinggal bakso urat anu beras urat nate dipasikeun ka urang datos wareg abdi mah ieu teresep cenah mangga bade kamu alim atuh mah naon teu as batur wae teresep menyaut urang masihan teresep. Kemudian berikutnya saum Ramadan. Perintahkanlah untuk saum di bulan Ramadan. Kasih tahu anak untuk saum Ramadan. Diajarkan anak saum Ramadan di usia berapa? Sama kayak sholat. Di usia berapa? 7 tahun kedah mulai saum. Ayeuna cobi Pak Bu anu gaduh murang kali di bumi. Yuswa sabarahan tacan saum. Ayeuna tos langkung 7 tahun tacan saum. PR. KHD PR. 7 tahun harus sudah mulai saum. Anak kecil mah lebih kuat Pak dari kita. Asal kitanya bisa ngajarin anak. Anak kecil tuh saya tuh kagum ngelihat anak-anak itu. Anak-anak tuh kuat Pak, kuat bisa. Tapi murang kali Ramadan ini atau saum sababaraha mingguan. Jadi saum teu sahurna pagi masih usia 5 tahun terus tetuang dugi ka buka ditawaran ge alif nembe ge wih itikaf kan lapar mau makan nggak mau nanti aja ada anak murang kali mah kuat asal urangna masihan contoh masihan terang. Usia 7 tahun harus mulai disuruh puasa. Usia 10 tahun nggak saum dinaon cepret saum sumputkeun makanan di bumi ulah di pasian jajan itu 10 tahun. Nah, kata Syekh Imam Al-Baji fa innahu ibadatu sir wa ta'atur rabb, karena saum itu ibadah rahasia. Saum mah teu katingali ibadahna teh
Aina aina aya jalmi nu calik duaan, mana nu saum mana nu saum cobi tebak. Itu biasa ditebak ibadah rahasia. Nah, kemudian wayajibu an yuzada fihi min hifdzil lisan. Ajarin ke anak. Nah, kalau lagi saum jaga lisan, mulutnya jangan bicara sembarangan. Nuju saum ngagu goreng batu. Nuju saum ngagosip we terus. Ulah. Wal ijtihadu fi salihil amal. Dan diajak anaknya aina ma Ramadan di orang semangat ke masjid, semangat tilawah, ngaos sok pesantren kilata 15 hari full. Kemudian wa tahaffuz minal khata waz zalal, suruh untuk menjaga kesalahan, jangan sampai berbuat salah. Kemudian wa yura'i fi dzalika layalihi wa ayyamihi, ajakin anak ke masjid, tuh pami bapana kulem atuh udah merangkali lagi ke masjid. Coba Pak, iktikaf ini 10 hari terakhir. Iktikafnya di mana tempatnya? Di masjid. Di zaman dahulu, di zaman para ulama dahulu, kalau 10 hari terakhir laki-laki nggak ada yang di rumah. Pami anu di bumi teh ditegur ku ibuna, ku istrina. Bapak-bapak teh akhwat, ikhwan. Ka masjid. Nu di bumi mah akhwat hungkul. Orang ka masjid. Ngahurungkeun TV paruma. 10 hari terakhir Pak, 10 hari terakhir ini adalah babak final, putaran akhir, garis finishna tos katingali. Ayeuna pami aya nu lari, nu lomba, garis finish tos katingali, beki tarik, beki lawan. Beki tarik. Ane aya menjadi lalawanan, bukber we terus. Balanja terus. Ini putaran akhir. Putaran akhir Pak, abi bade naros. Piala biasanya dipasikeunna di akhir atau di awal? Di akhir. Piala dipasikeunna nu dugi ka finish atau api nu teu? Nu dugi ka finish. Komite dugi ka finish mah nyuhunkeun abi teu tamat moal dipasihan. Ini babak akhir. Cuma berapa sekarang, tinggal 2 malam lagi. Beruntunglah orang yang sudah bersungguh-sungguh Ramadan. Rugilah orang-orang yang malas-malasan di bulan Ramadan. Kata Ibnu Mas'ud, kalau di akhir Ramadan di masjid, keluar masjid, kemudian melihat ke langit dan mengatakan, hani'an, selamat kalian hamba Allah yang selama Ramadan berjuang. Celaka kalian yang Ramadan malas-malasan. Sudah nggak ada waktu lagi. Sudah akhir Ramadan. Kita berada di 2 hari lagi. Yakin tahun depan ketemu Ramadan Pak? Banyak saudara kita, teman kita tahun lalu masih bersama kita. Sekarang mana? Udah meninggal. Nggak lihat tua muda umur. Kemarin salah satu santri saya itu ada yang meninggal, masih muda. Seusiaan ya. Teh Febri meninggal. Nggak ada yang usia, nggak ada yang tahu. Ini 2 hari lagi Pak. Jangan ditinggalkan. Kalau udah malam datang ke masjid, kemudian pagi baru pulang ke rumah. Besok malam 29 ini malam ganjil terakhir. Sudah itu final itu sudah. Setelah itu nggak ada lagi Ramadan. Nggak ada lagi Ramadan. Kata Nabi, siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia telah mendapatkan semua kebaikan. Siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, dia telah diharamkan dari segala kebaikan. Rugi Pak. Rugi sekali. Sekarang kata Allah ini, satu malam ibadah di malam hari Lailatul Qadar lebih baik daripada orang ibadah lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Ibu badai milih mana? Di pasihan ku Allah 83 tahun, ibadah terus-terusan 24 jam selama 23 tahun, atau Nabi natepan baca Quran cuma semalam. Milih mana? Semalam. Gampang. Sabaraha jam sudah. 83 tahun capek, Pak. Capek. Kunaon orang itu sabar atuh. Kenapa nggak sabar? Hoyong acuk lebaran atuh milarian siang.
hoyong kue ngadamelna siang wengi mah waktosna naon ibadah ka masjid Pak. Hidupkan rumah Allah, minta sama Allah. Doa yang paling penting kita minta di akhir Ramadan ini apa? Yang diajarkan oleh Nabi, kata Aisyah, doa Nabi di akhir Ramadan di malam-malam Lailatul Qadar adalah permintaan diselamatkan dari siksa neraka. Minta dihapus dari daftar penghuni neraka. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang kita panjatkan setiap malam. Kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tinggal 2 malam ini. Di masjid ini 2 malam ini hidupkanlah, karena tinggal 2 malam, 2 malam, 2 malam. Cuma berapa jam aja. Sabar. Sabar. Kami teu kuat sok kumaha atuh hoyong sabar. Kos murang kali. Atuh Pak lapar sok atuna hoyong naon dipangmesetkeun mainan hoyong naon deui hoyong di kipasan tangke bapak gitu di masjid tunduh sok bapak hoyong kopi hoyong bala-bala hoyong naon hoyong bakso hoyong bapak kos murang kali gitu hoyong di kipasan ngarah di masjid hoyong naon gitu. Malam 2 malam lagi Pak, 2 malam lagi kita belum tentu ketemu Ramadan di tahun yang akan datang. Orang yang di bulan Ramadan ini berjuang bersungguh-sungguh, dia mendapatkan banyak kebaikan yang tidak bisa didapat di luar bulan Ramadan. Dan orang yang bermalas-malasan dia rugi dan tidak akan pernah mendapatkan lagi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan terakhir. Yang terakhir, hajjul baiti wal umroh, diajarkan ke anak, minimal anak tahu kewajiban ada haji namanya setiap bulan Zulhijjah, datang ke tanah suci, ibadahnya di mana? Di tanah suci. Ada namanya umroh, diwajibkan bagi mereka yang mampu ke tanah suci. Dan pahalanya besar, kata Allah, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji mabrur tidak ada pahala kecuali baginya surga. Nah, ini faraid ditutup oleh Imam Al-Baji dengan berjihad. Jadi setelah rukun Islam kemudian al-jihadu fi sabilillah. Dalam agama ini ada namanya jihad. Di negara aman seperti kita, jihad itu dilakukan dengan ilmu. Di negara-negara perang, jihad pakai senjata. Jihad itu ada 2 macam, jihad dengan senjata dan jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu juga besar pahalanya dan berat jihad dengan ilmu, melawan banyak sekali kemaksiatan yang ada. Jihad dengan senjata dilakukan di negeri-negeri perang. Kata Nabi dalam hadis sahih, wadir watu sanamil Islam al jihad. Kata Nabi, Rasul amri al Islam, sentral urusan itu Islam. Wa umuduhu as-salat, tiangnya adalah salat. Wadir watu sanamihi al jihad, dan atapnya, puncaknya adalah jihad. Jihad fisabilillah. Nah, ini yang diajarkan ke anak-anak. Anak-anak harus tahu di kepalanya, di hatinya, saya ini wajib beriman, saya harus sholat, saya harus zakat, saya harus saum, ada haji, ada jihad. Anak-anak tahu itu. Harus diajarkan tentang hal itu. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Karena mungkin ada pertanyaan, Ya, ada pertanyaan. Berikutnya ini tentang thalabul ilmi. Ini panjang karena temanya ini salah satu pasal yang paling banyak. Kalau saya jelasin sekarang takut melewati maghrib. Ini tentang ilmu. Kalau sedikit nanggung, ya karena banyak kisah-kisah tentang belajar thalabul ilmi, gimana tahapannya, dari mana mulainya, gimana akibatnya kalau kita nggak punya ilmu agama. Ini nanti kalau ada kesempatan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangga Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ibu dulu tadi Pak, Sate Acan. Mangga. Ya. Ya,
Apabila kita pernah meninggalkan sholat maka wajib diqodho. Wajib diqodho. Selain mengqodho ada enggak amalan lain? Enggak ada. Amalan lain adalah bertaubat. Memperbanyak bertaubat. Setiap pagi taubat, sebelum tidur taubat. Sehari minimal 100 kali bertaubat. Habis sholat, habis zikir, habis doa, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sampai 100 kali. Sama kayak kita membaca subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali totalnya, 99 tambah 1. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian gimana cara qodhonya? Kalau kita ingat dulu pernah saya nggak sholat 2 hari, maka langsung qodho ketika kita ingat. Bukan qodho itu mengqodho duhur di waktu duhur, bukan. Misalnya kemarin saya lupa belum sholat, saya ingatnya sekarang jam berapa? 5:30, langsung sholat sekarang. Jangan nunggu besok duhur. Yakin ayah Yuswa duit ka enjing? Langsung sekarang sholat. Jadi qodho itu dilakukan ketika kita ingat ketika ingat ada hutang sholat. Ingat kemarin asar belum sholat, mutna wengi nuju istirahat tabu 12. Pas boga astagfirullah kamari acan sholat, langsung ulah ngantosan enjing asar. Bisi tedugi ke asar. Jadi langsung sholat. Kalau kemarin 8 waktu sholat yang kita tinggalkan maka langsung sholat begitu berurutan. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu. Kalau yang nggak ingat, ya nggak bisa diqodho. Yang yakin kita, yang menurut kita yakin itu kita pernah meninggalkannya. Kalau kita ragu-ragu, ya itu tidak perlu. Yang misalnya gini, saya belum pernah meninggalkan sholat, tapi saya tuh lupa. Nah, dihitung mana yang paling meyakinkan. Yakin saya kayaknya 6 waktu sholat saya meninggalkannya. Itu aja yang diqodho. Setelah itu perbanyak bertaubat. Ya, perbanyak bertaubat. Itu cara mengqodho. Dan kalau sudah ingat tidak boleh dinantikan. Nggak boleh. Nanti besok saya qodho. Nggak boleh. Belum tentu ada waktu sampai besok. Tidak boleh bilang nanti. Itu kalimat nanti ini kata kuncinya setan membujuk kita. Setan tuh bilang gitu. Setan itu teh. Kata kunci ti setan teh jantan ulah di nanti di enjingkeun. Pemi emut langsung qodho. Cara qodhona anu yakin menurut kita berapa kali waktu itu kita meninggalkan sholat, ya itulah yang kita qodho. Dan perbanyak bertaubat, apalagi sekarang Ramadan, masih ada 2 hari lagi, perbanyak istighfar. Ini waktu memohon ampunan. Kemarin Pak Bu di mana, di tempat kami itikaf di Al-Fitiyah di Al-Murabi, Masjid Al-Murabi, malam 25 sama tadi malam jamaah yang hadir 500 orang lebih itikaf penuh, menangis semuanya, minta ampunan semua sama Allah. Ini waktu belum tentu ada waktu lagi kita ini. Semua orang berlomba-lomba. Saya lagi duduk didatangi sama bapak-bapak muda. Pak Ustadz, kenalan, saya dari Makassar, saya pedagang, sengaja kesini mau itikaf. Ada dari Depok, Ustadz, saya yang dari Depok, dari awal saya itikaf di sini, sore ini izin mau mudik ke Jogja. Banyak yang dari luar kota. Ada yang bawa anak 2, 3. Istri saya cerita tadi malam ada karyawan ITB, dia bawa anak bayi. Karyawan ITB karena udah libur, diborong anaknya sama bayinya ke masjid sholat. Lagi sholat, tak mulai bayinya nangis terus digendong. Wah, repot. Kenapa mereka susah-susah begini? Ingin diampuni sama Allah. Ingin mohon ampunan. Ini waktu terbaik. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat kepada Allah SWT. Karena nanti catatan amal kita dibuka. Kata Nabi, nanti di hari kiamat ada orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Kemudian diperlihatkan 99 catatan lembar amal. Satu lembarnya sepanjang memandang, panjang catatan. Kemudian dikatakan kepada orang ini, ata'rifu dzamba kadza. Ingat dosa ini? Ingat dosa yang ini?
Ingat dosa yang ini disebutkan satu-satu dosa. Kemudian kata Allah, ada sanggahan nggak? Nggak ada ya Allah. Nanti akan dibuka itu. Jadi dikodok dan bertaubat. Baik, Bapak dulu, nanti baru Ibu yang di belakang. Mengapa? Tercegah dari kebaikan. Ya. Ya, yang mengatakan bukan saya, Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Gimana Pak? Siap. Ya. Iktikaf bukan wajib. Lailatul Qadar bukan wajib. Lailatul bukan wajib. Ada keutamaan. Tapi orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, bunyi hadisnya begini. Bilih disebut yati abdi, Nabi nunyarios. Sahur Nabi, qad ja'akum syahrun Ramadan wa inna fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Telah datang bulan Ramadan. Di dalamnya ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurimal khairu kullah. Kata Nabi, siapa yang tercegah dari malam Lailatul Qadar, dia telah tercegah dari segala kebaikan. Nabi yang bilang, wa ma yuhramu khairuha illa mahrum. Tidak ada yang dicegah dari kebaikan malam itu kecuali mereka yang tercegah dari berbagai kebaikan. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan riwayat Ahmad. Karena malam ini malam yang cuma semalam, dia tidak ambil, dia rugi. Itu yang dimaksud dari Nabi SAW. Dia mendapatkan kerugian yang sangat banyak. Dia tercegah dari berbagai kebaikan. Kenapa Pak? Karena malam Lailatul Qadar malam ditetapkannya kembali apa? Takdir. Allah yang mengatakan di surat Al-Bukhari, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kata Allah, di malam itu malam penuh barokah kami menurunkan Al-Quran. Di malam itu kami tetapkan lagi takdir manusia setahun yang akan datang. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Dengan kebaikan di malam Lailatul Qadar. Amalnya memang sunnah. Ada nggak amal lain yang sunnah tapi kalau ditinggalkan kita celaka? Ada nggak? Banyak. Apa? Menjaga lisan. Kata Nabi, siapa yang tidak menjaga lisannya rusak semua amalnya. Rusak semua amalnya. Menjaga lisan kan nggak wajib. Tapi kalau nggak dijaga bisa rusak amalnya. Iya, bisa rusak amalnya. Haji, pulang haji mulutnya tidak dijaga, dia sombong, bilang ke orang-orang, rusak amalnya. Dia sedekah ambil jelek-jelekin orang yang dikasih. Yo, sodako, kadiawaya, terus marah-marah. Kata Allah, jangan kau rusak sodako kalian dengan celaan. Bisa begitu nggak? Bisa terjadi. Kata Nabi, hadis sahih lagi. Ini semuanya hadis, saya tidak bicara dengan pendapat saya pakai dalil. Kata Nabi, ada orang yang berbuat maksiat, ini hadis sahih. Kemudian orang-orang bilang, wah finar, dia di neraka. Orang-orang bilang masyarakat, wah itu mah cilaka, itu mah di neraka jalmi itu mah. Kata Nabi, orang ini orang-orang menuduh, maka Allah marah. Allah mengatakan manillati yata'atta bi abdi. Kata Nabi, Allah mengatakan, siapa yang berani nuduh hambaku ini, ketahuilah dia sudah bertobat. Lihat Pak, akhir hadisnya. Ini hadis sahih. Kata Nabi, dan Allah mengatakan, hai malaikat, saksikan, aku menghapuskan pahala kebaikan orang-orang yang nuduh ini. Gara-gara apa itu Pak? Gara-gara lisan. Kebaikan bisa tercegah, bisa rusak. Itu maksudnya apa? Yang dimaksud daripada tercegah dari segala kebaikan. Mangga sanes nudi itu tuh ngacung. Tuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau bertanya, kalau itikaf itu bisa di rumah enggak? Apa harus di masjid saja? Ya, pertanyaan bagus. Ya begitu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentang itikaf dulu ya. Nanti habis itu saya jelaskan gimana biar tetap dapat Lailatul Qadar walaupun tidak di masjid. Jadi yang dapat Lailatul Qadar bukan cuma yang di masjid, di safar, di gunung, di mana aja bisa. Sekarang ini itikaf. Apa definisi itikaf? Itikaf menurut syariat maknanya adalah berdiam diri di masjid. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Baqarah, wal aqifuna fil masjid fil masajid. Beritikaf di masjid. Kalau di rumah tidak disebut itikaf. Di rumah mah cali istirahat, di masjid disebut itikaf. Jadi kalau bertanya apakah itikaf itu bisa di rumah, nggak bisa. Itikaf mah bisanya di masjid. Nah, itikaf di masjid kalau mazhab Syafi'i membolehkan walaupun cuma seperti orang lamanya sholat 2 rakaat. Sabar jam sholat 2 rakaat 5 menit, dongkat ke masjid, duduk bismillahirrahmanirrahim. Saya niat itikaf, duduk astagfirullah, sholat tahiyatul masjid, terus pulang lagi. Itikaf ternyata itikaf menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali harus ada saumnya, berarti siang dan malam. Nah, kemudian ini itikaf. Yang kedua, gimana caranya biar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau tidak bisa kemana? Ke masjid. Tidak ada syarat dapat Lailatul Qadar harus ada di masjid. Di rumah juga bisa, di pasar bisa, di gunung bisa, di lautan juga bisa. Yang akan diberikan keutamaan Lailatul Qadar adalah mereka yang beribadah di malam itu, dimanapun sedang berada. Atau kunaun sekedar di masjid. Karena Nabi selalu di masjid. Nabi yang mencontohkan, kata Aisyah, Nabi tidak pernah meninggalkan itikaf selama hidupnya. Yang kedua, karena orang di masjid itu lebih dominan untuk ibadah daripada kalau di mana? Di rumah. Saya pernah mengisi beberapa tahun lalu malam 27 di sebuah masjid. Ketua DKM-nya bilang ke saya, Ustaz, abdi mah heula kan teu wajib itikaf mah abdi mah di bumi engke ka tabu 2 ka dieu. Kia mulai sahur abi teh Pak atuh di dieu mumpung abi ka dieu cenah. Ini orang diskusi naon si bapak teh Ustaz tenang ke ka dieu sina tabu 2. Wih tah si bapak teh rancangan abi. Kia mulai terjadi imam. Beres salat abi ditinggal lihat si bapak. Teu aya si bapak teh. Dugi ka azan subuh nembe aya bari seserian senyum-senyum di payuna abi teh. Ketiduran ya Pak Ustaz eta istri mun teu ngagugahkeun istrina teh aya ieu atos Pak Ustaz cenah tegugah eta mah istri teu ngagugahkeun. Makanya kenapa Nabi nyuruhnya di masjid itu yang dimaksud ya, itu yang dimaksud gitu. Jadi dimanapun boleh, tidak mesti harus di masjid, tapi di masjid lebih afdal. Baik, ada lagi pertanyaan? Terakhir, mangga Bu. Ya, yang datang bulan bisa berzikir, beristighfar. Iya, insya Allah. Karena ya datang bulan kan datang dari Allah itu ketetapannya, fitrah setiap wanita. Jadi bisa digunakan untuk kalau punya hafalan Quran, murojaah. Yang paling bagus banyak bertaubat, berzikir, beristighfar. Ya. Baik, masih ada? Terakhir, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, mengenai memerintahkan anak sholat ya. Saya sudah sesuai dengan ini dari 7 tahun
saya perintahkan bahkan dari 5 tahun, bahkan sekarang kan anak udah menginjak ada yang mau 10 tahun nih. Dari setahun kemarin saya simpan kayu ya, kalau itu kan perintahkan rotan, saya simpan kayu di samping pintu. Setiap kali anak habis main lupa waktu, kalau dia belum sholat, kadang dia ingat sendiri bawa pukulan itu ke hadapan saya gitu kan ya. Belum sholat gitu kan, berapa kali ya katanya pukulnya, katanya gitu kan. Nah, udah kayak gitu, dia kan kalau bilang kayak gitu tuh berarti sholatnya udah kelewat tuh Pak. Pak Ustadz, saya wajib perintahkan sholat yang kelewat juga atau sholat yang ini aja gitu kan, tapi dia dapat hukuman pukulan gitu kan ya. Nah, tapi kadang dia kalau misalkan masih ada waktu 5 menit atau 2 menit, saya suka perhatikan kalau dia langsung dari masuk ke rumah langsung masuk kamar mandi, berarti dia belum sholat, tapi dia tahu waktunya masih ada gitu kan ya. Nah, saya tanyakan juga, memang sulit ya mendidik anak untuk taat gitu ya. Nah, tapi saya juga sering bermuhasabah diri. Dulu kan saya pernah kerja di tadi anak ya sudah bagus, ada rasa tanggung jawab, takut segala macam. Ini sudah mengikuti sesuai dengan arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun anak, misalnya kok anak saya begini dan begitu, terlihat ada berbagai tanda yang kurang baik, itu banyak faktor. Bisa karena kita maksiat, bisa karena istri kita maksiat, gitu. Banyak faktor. Bisa karena makanan yang haram, bisa karena minuman yang haram. Jadi banyak faktor. Maka istighfar dan taubat itu satu-satunya Pak kuncinya. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Jadi ini kunci daripada untuk menghapus tadi semua. Karena kita ini manusia yang banyak salah. Ya, apalagi kita misalnya orang tua dulunya pernah maksiat, belum belajar agama. Siapa yang bersih dari dosa? Ada nggak Pak? Ada nggak manusia yang nggak punya dosa? Nggak ada. Semua kita ini punya dosa. Semua kita ini salah. Kata Nabi itu, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang punya salah adalah orang yang rajin bertaubat. Jadi perbanyak bertaubat kepada Allah SWT. Kata Nabi, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapus semua yang ada terjadi sebelumnya. Jadi ini kuncinya. Jadi perbanyak istighfar, bertaubat. Dan kalau sekarang dan ke depan harus hati-hati terus. Kalau maksiat pasti akan ada dampak. Coba dilihat, rasakan. Kalau kita maksiat, anak nanti tiba-tiba sakit, tiba-tiba di rumah banyak masalah, rumah bocor, wah punya ayah istri nah jadi cerewet, istri teh kamari manteu gitu. Muncul segala keburukan diperlihatkan di depan kita. Nah, ini berdasarkan siapa? Berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas. Tidaklah sebuah musibah menimpa kalian melainkan karena perbuatan tangan-tangan kalian. Begitu. Kata Nabi dalam hadis sahih, siksaan secara umum kepada semuanya. Jadi kena tetangganya, temannya kena, saudaranya kena, bapaknya, anaknya, semuanya kena. Orang maksiat itu begitu. Baik, sudah bentar lagi mau buka, barangkali harus persiapan. Saya cukupkan sampai sini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Dan sekali lagi semoga nasihat ini bisa kita praktekkan Bapak Ibu di rumah ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini di buku yang ada di tangan Bapak Ibu itu tidak menyebutkan dalil. Disebutkan nggak dalil?